Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Hantu Macang. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke guys, kali ini percakapan antara Sari dengan Dini ya guys ya, temennya di jam 11:37. Oke, dimulai dari Sari. Din, kamu sibuk nggak? Perutku tiba-tiba perih banget, kata Sari. Kenapa Sah? Salah makan? Kamu kan lagi hamil gede, jangan sembarangan loh. Tadi sore ada yang lewat depan rumah bawa buah macang. Aku pengen banget, jadi aku minta 3. Habis semua aku makan sendiri. Astaga Sar, kamu lupa pantangan di desa kita. Ibu hamil dilarang keras makan buah macang. Baunya tajam, arwah suka. Oke, berarti di desa dia itu ada pantangan kalau misalnya orang hamil itu dilarang makan buah macang, dikarenakan karena bau buah macang yang sangat kental gitu guys. Nah itu bisa mengundang arwah gitu guys. Halah, itu kan cuma mitos orang tua dulu. Tapi ini perih banget Din. Perihnya beda, kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Din, baunya makin kuat. Bau apa? Kata Dini. Macang yang kamu makan tadi. Macang yang kamu makan tadi. Bukan, bau macang busuk. Padahal kulitnya udah aku buang jauh ke tempat sampah luar. Tapi baunya kayak ada di samping telingaku. Cepat kunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar rumah. Aku coba panggil suamimu ya. Dia masih di kebun. Jam 11 malam masih di kebun. Ngapain? Jangan. Aku dengar suara orang gauk-gauk di dinding kayu di luar. Pelan, tapi keliling rumah. Kayak Sari ngirim voice note. Ya ampun, suaranya serem banget Sar. Dia bilang, mana bayiku? Mana bayiku? Loh, siapa yang ngomong kayak gitu? Itu suara siapa? Kata Dini. Dia ada di jendela dapur Din. Bajunya putih kotor, rambutnya nutupin muka. Dia lagi jongkok sambil makan sesuatu. Jangan dilihat Sah. Padahal kan Sari ini kan sendiri ya di rumah. Terus siapa? Bajunya putih, rambutnya nutupin muka. Dan dia lagi jongkok sambil makan sesuatu. Jangan dilihat Sah. Tutup matamu. Dia makan kulit macang yang aku buang tadi. Tapi dia nengok ke aku. Matanya putih semua Din. Mulutnya penuh busa. Dia bilang dia meninggal karena macang juga. Dia mau anakku sebagai pengganti anaknya yang hilang. Perutku Din. Perutku kayak ada yang narik dari luar. Sakit banget. Aku jalan ke rumahmu sekarang sama warga. Tahan Sah. Jangan buka pintu. Oh my god, ini berarti si perempuan itu mau anak yang ada di perutnya Dini, di perutnya Sari guys. Dan Sari saat ini lagi kesakitan, kayak ada yang narik dari luar. Terlambat Din. Dia nggak lewat pintu. Dia masuk lewat bau itu. Kamarku sekarang penuh asap bau macang busuk. Aku nggak bisa nafas. Sah, aku udah di depan rumahmu. Kenapa
pintunya terbuka. Loh, bukannya Dini udah nyuruh untuk tutup pintu ya guys ya? Jangan buka pintu dan jangan buka jendela. Sar, kok aku lihat kamu duduk di lantai dapur? Sari, ini Sari nggak respon guys. Kamu makan apa itu? Apa ya yang Sari pembuat ini guys? Apakah itu Sari atau perempuan itu? Sari masih belum respon lagi guys. Macamnya enak Din, manis kayak daging bayi. Oh my god, apakah itu bukan Sari sih guys? Apa wanita itu udah masuk ke tubuhnya Sari? Oke, ini dari kejadian ini tuh antara Sari dengan Dini. Itu Sari ini posisi lagi hamil besar. Kemudian dia ini lagi pengen nih makan buah macang. Kebetulan banget ya, tiba-tiba ada orang bawa macang, dia minta 3. Sedangkan pantangan untuk di desa itu bagi perempuan hamil itu dilarang keras untuk makan buah macang. Itu larangannya ada alasannya guys ya, bukan karena cuman larangan aja, tapi karena bau yang sangat kuat dari buah macang itu mengundang arwah untuk datang. Nah, si Sari ini makan macang dan mengundang arwah itu untuk datang. Arwah itu meninggalnya karena buah macang, dan posisinya arwah itu lagi hamil dan dia kehilangan bayinya. Sebagai penggantinya, bayi si Sari ini menjadi pengganti anaknya yang hilang waktu itu. Aduh, serem banget ya guys ya. Rencana mau niat untuk memuaskan ngidam di parut, malah jadi petaka untuk diri sendiri. Dan itu akhirnya sepertinya Sari kerasukan sama perempuan itu, dan akhirnya kayak mau makan, kayak banyak makan macang dan ngerasanya itu kayak bayinya sendiri. Oh my god. Oke, next kita lanjut. Ini percakapan Andini ya guys. Udah di jam 10 malam. Ini Andini posisinya di lift. Oke, Andini, Kak, aku udah di lift ya, OTW lantai 4, kata Andini. Oke, buruan ya, ini IGD lagi rame banget, termometernya mau dipakai. Oke, ini lift di rumah sakit. Liftnya aneh, masa berhenti di lantai 2? Padahal aku nggak pencet. Lantai 2 itu poliklinik, Din. Jam 10 malam gini mah udah tutup total. Gelap di situ. Jangan keluar, kata itu. Pintunya kebuka sendiri, Kak. Kok di taman bermain anak mini playground itu di situ ada kuda-kudaan goyang sendiri ya, katanya. Aduh, malam-malam terus tiba-tiba lift kebuka dan ngelihat ada playground. Biasanya rumah sakit itu ada playground khusus anak, dan ada kuda-kudaan yang tiba-tiba bergoyang gitu guys. Din, jangan diliatin, pencet tombol tutupnya sekarang. Ada siluet anak kecil, Kak. Dia ketawa, suaranya kecil banget tapi jelas di telingaku. Liftnya nggak mau ketutup, Kak. Aku pencet berkali-kali tetap stuck. Andini, jangan bercanda. Pencet tombol close-nya terus. Akhirnya ketutup. Ini udah naik lantai 4. Tunggu. Pintunya kebuka lagi di lantai 2. Ada mbak-mbak perawat masuk. Seragamnya kayak punya kakak, tapi lusuh banget. Din, perawat siapa? Jam segini nggak ada jadwal operan lewat lift itu. Berarti kalau misalnya nggak ada operan itu siapa dong guys? Dia berdiri di pojokan. Aku tanya mau ke lantai berapa, dia diam aja. Tapi Kak, bau kampelnya nyenget banget. Pas dia nengok, kenapa? Din, apa? Kenapa dia nengok? Pas dia nengok kenapa? Mukanya biru, bajunya penuh darah kering. Dia lagi ketawa liatin aku. Dia bilang,
nggak bisa ditutup ya. Oh, serem banget guys. Din, keluar dari situ. Itu lift tempat perawat dibunuh sama pacarnya tahun lalu. Oh, lantai 2 ini ya guys ya. Oke, ini adiknya itu lagi mau bawain termometer ke rumah sakit di lantai 4 untuk kakaknya. Tapi di rumah sakit itu terkenal dengan angkanya di lantai 2 karena pernah ada suster yang pernah kebunuh di situ bersama pacarnya di tahun lalu. Dan dia ketika mau naik lantai 4 malah kebukanya di lantai 2 terus guys. Dimulai dari ada anak kecil, siluet anak kecil, gangguan-gangguan dari playground kayak kuda yang bergoyang, mainan kuda yang bergoyang. Kemudian udah ke close nih, tiba-tiba kebuka lagi. Dan ternyata berhentinya tetap di lantai 2 guys. Dan yang datang itu adalah suster yang pernah dibunuh sama pacarnya tahun lalu. Gimana kalau kalian di posisi adiknya guys? Apa bakalan kabur atau lewat tangga emergency, nggak lewat lift lagi? Aduh, kita lanjut cerita selanjutnya. Oke, ini percakapan antara Hinata dengan Dini lagi guys. Di jam 11 malam. Din, lu masih bangun? Gila, di rumah gue mati lampu total. Gelap banget parah. Jam 11 malam gini? Tidur lahin. Ngapain malah chat gue? Iya kan biasanya. Tapi biasanya ada seseorang yang gak bisa tidur kalau gelap-gelap guys. Gak bisa tidur. Gerah banget. Mana sunyi banget lagi. Gue akhirnya nyalain MP3 di HP biar gak sepi-sepi banget. Lagu apa? Lagu favorit gue lah, Gaby, Tinggal Kenangan. Oke, yang tahun 90-an pasti tahu ini lagunya gimana. Enak banget nadanya buat pengantar tidur. Hinata, lo gila ya. Kan udah gue bilang di sekolah tadi, jangan mainin lagu itu malam-malam. Elah, masih percaya aja sama mitos gituan. Ini cuma lagu, Din. Nadanya emang sedih, tapi enak kok. Itu lagu pengundang kuntilanak, Din. Gue pernah lihat sendiri pas nyetel itu di teras. Matiin sekarang, kata temennya. Hahaha, lebay lo. Bentar. Kenapa? Din, lu dengar nggak? Dengar apa? Gue kan nggak di rumah lu, kata Hinata. Apa yang didengar sama Hinata? Kata Dini. Apa yang didengar sama Hinata guys? Barusan ada suara buku jatuh kenceng banget di kamar almarhum nenek gue. Gue udah matiin lagunya. Tapi apa? Suara senandungnya masih ada, Din. Ya Allah, serem banget ya. Suara cewek. Dia nerusin lagunya pakai nada. Na. Aduh, aku nyanyiin kayak gitu aja udah serem guys. Pas di telinga kanan gue. Oh, dia nyanyiin lagu itu pas di telinga kanan dia. Keluar dari rumah sekarang. Jangan lihat ke belakang. Dia ada di sekat tembok dapur. Dia lagi ngintipin gue, Din. Rambutnya berantakan banget. Dia lari ke arah gue, tapi gak ada suaranya. Tolong, jawab. Oh my god, oke. Kalian sudah familiar dengan lagu yang Gaby Tinggal Kenangan. Kalau yang lahir tahun 90-an itu lagunya terkenal banget guys. Terkenal dengan aura mistisnya. Karena ada pengalaman beberapa itu barang siapa yang dengar lagu itu di malam hari itu kayak bakalan ada didatangi sesosok wanita guys. Dan akan dihantui gitu. Karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kehilangan pacarnya, ditinggalin pacarnya karena meninggal kecelakaan gitu guys. Nah, ada yang pernah ngalamin tiba-tiba dengar suara lagu itu, terus tiba-tiba ngerasa kayak ada yang merhatiin, ada sosok yang diam-diam merhatiin kita dan ganggu kita.
Itu serem banget. Aku juga dulu pernah dengar mitos, cuman aku nggak berani untuk mutarin lagu itu di tengah malam guys, karena takut banget. Aduh, ada yang punya pengalaman yang sama? Oke, itu saja untuk history chat horror hari ini. Kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Sampai jumpa.